Yang mau ngetes, yang mau komentar gak enak, monggo. Wis nggak usah komentar gak enak, langsung aja dites. Kirim apa gitu, karena ini pusaka, dan pusaka itu tidak lepas dengan energi supranatural. Terkadang masih ada energi spiritual. Monggo langsung dites saja, nggak usah komentar sih nggak jelas. Masuk. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisangeni Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Apa kabar para pecinta kosana dimanapun kalian berada, baik yang di dalam negeri atau tidak ketinggalan yang di luar negeri ya Pia. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebahagiaan tanpa batas dan tentunya dimudahkan dalam setiap kesulitannya. Ya. Ya, seperti biasa tentunya edisi kali ini kita kembali lagi mereview koleksi dari Ari Wisangeni ya Pia. Ya. Oke, sebelum kita lanjut Pi, gini katanya. Ini dari Sandi Sudiansapi, gini katanya, Mas tolong pusaka tumbal Jawanya yang dimiliki Mas Ari di review, katanya gitu Pi. Siap, sudah saya persiapkan. Ini pusaka tumbal Jawa. Kita akan menceritakan asal-usul dan kisah mistis pusaka ini. Sebelum saya mereview pusaka tumbal Jawa ini, saya melihat beberapa komentar seperti ini yang kiranya di video edisi lebaran saya yang sepertinya memang di situ saya menangkap hawa-hawa iri. Daripada komentar-komentar yang nggak jelas, yang kesannya itu melecehkan, mending dites langsung aja. Mbok yo kirim-kirim ngono nang nggone Ari Wisangeni. Gak apa-apa. Saya nggak akan membalas dengan niat ngetes pusaka itu tadi, daripada cuman komentar tok. Buktikan aja gitu loh. Kalau sampean nggak bisa ngomong, udah ngomong nggak bisa, sampean mungkin sampean punya teman yang bisa gitu-gitu, monggo. Tapi jangan lupa, pusaka itu energi pintar ya Pia. Jadi ya meskipun kita nggak kenal dengan yang itu tadi, yang disebutkan yang komentar-komentar nggak baik itu, tapi namanya energi pintar. Yang ngirim pasti kedetek, gitu aja loh. Karena yang kita review kan pusaka gitu ya Pia. Jangan khawatir jadinya. Saya nggak akan membalas. Kalau cuma sampai ngirim bla bla bla. Ya. Gitu-gitu ke saya, ke istri saya nggak akan balas. Sampean pikir saya nggak tahu siapa yang ngirim ke saya, ngirim ke istri saya sampean pikir nggak tahu. Aku tuh arek cilik, Mas. Terus wis entekno menyanmu, ku nek kurang njaluk duit tak transfer kayak tuku menyan. Bukannya saya mencari gara-gara, bukannya saya mudah terpancing, tapi saya hanya menunjukkan iki lo barang bener. Gitu aja. Nek sampean nggak percaya, monggo dites. Mbok yo cari di mana gitu. Percuma nek komentar aja itu percuma. Saya tetap akan berusaha tenang, setenang-tenangnya, berusaha sadar sesadar-sadarnya. Sekali lagi, saya tidak mencari rame. Saya hanya mencari pembuktian. Kalau memang itu barang kamardikan atau itu barang biasa-biasa saja, monggo langsung dites saja. Mungkin kan selama ini bingung Pia, caranya gimana? Ya itu kita sudah kasih tahu caranya, dites saja gitu loh kan. Kita kasih tahu caranya, dites saja. Ngetesnya gimana? Loh, ini bukan barang-barang yang susah ngetesnya. Udah kalian cari
siapa gitu yang temen sampean bisa katanya energi, bisa kirim-kirim energi negatif atau apalah. Kan komennya ada yang bilang biasa-biasa, ada yang bilang seperti ini, berarti berani mengeluarkan statement seperti itu harusnya tahu dong, nah, gitu loh, sama sudah berkomentar, buktikan, ojo omong toh. Kalau masalah sampean mampu, nggak mampu itu urusan sampean. Sampean nggak mampu, ya sampean nyewa gitu nggak apa-apa. Negatif duit, ngomong tak duit tak bayari sampean. Sekali lagi, saya nggak minta rame, saya nggak minta gimana-gimana. Itu menunjukkan bahwa sampean sangat nggak seneng ketika muncul channel baru saya ini. Kebangkitan kita ya, Pi ya. Saya ngomong ya, ketika saya YouTube saya yang kemarin di hack itu, saya akan makin getol. Suatu saat tak review iki lho Kris Owahan, kalau saya punya iki lho Kris Kamardikan, biar semua tahu, biar semua nggak gampang digoblok-gobloki. Saya tetap kontrol, saya tetap sadar. Sekali lagi, saya nggak mencari rame. Monggo dibuktikan. Percuma nggak cuma ke komentar tok ngono. Anakku ya iso. Bisa jadi Pi, komentar-komentar seperti itu ibaratnya seekor monyet yang tidak bisa meraih pisang, makanya dia bilang pisang ini pahit karena dia tidak bisa mendapatkan, karena di luar sana nggak memiliki pusaka yang kayak kita. Bisa jadikan seperti itu. Makanya komentar-komentarnya itu kita kurang kerjaan kalau nanggapin hal seperti itu. Jadi kita sampaikan secara langsung gini aja, biar enak gitu ya Pi ya. Kalau chatting buang-buang energi ya Pi. Jangan khawatir, saya nggak akan bales. Buat apa? Insya Allah lah, saya nggak akan bales. Entek nomenyanmu, gitu loh. Sekali lagi, sampai sudah ngomong, buktikan. Ketika sampai ngomong itu Kris Kamardikan, itu bedok Kamardikan, itu bedok apalah, bedok gini-gini, itu tidak ada urusan dengan saya. Biarpun itu punya saya, karena saya sudah belajar, ya wis lah. Memang kita nggak akan bisa mengajarkan kepada lalat bahwa madu itu adalah sesuatu yang indah dan sesuatu yang enak. Nggak mungkin bisa lah, siapapun orangnya. Ya memang dasar-dasar lalat nggak bisa. Ini kita menyampaikan seperti ini, paham nggak? Kalian tidak berurusan sama kita. Karena yang kita review itu benar-benar pusaka. Jadi kalau sampean mau begini mau begitu, ya urusannya sama yang membuat pusaka dong, sama yang empunya. Masa empunya mau terima kalau dilecehkan, pusakanya dilecehkan atau bagaimana? Gitu aja kok repot. Makanya kita slow aja ya, Pia. Saya gimana ya? Ya wis lah. Itu urusannya sampean karo pusaka nih. Saya nggak akan nyuruh pusaka mukul sampean. Saya nggak akan nyetop pusaka itu untuk tidak mukul sampean. Udah wis, urusannya pusaka nih. Konsekuensinya ya wis, ya terima saja gitu ya, Via. Pusaka Tumbal Jawa. Seperti inilah perwujudannya. Ini pernah saya timbang, beratnya sekitar 3,2 kilo, kalau enggak 2,3 kilo, aku lali. Kalau enggak 3,2, ya, 2,3 gitu ya, ya dibolak-balik lah. Lumayan berat. Monggo wes sampean iki lah, enggak sekalian ini sampean bilang Anya sampean bilang Kamardikan, monggo silakan, urusannya karo barang iki. Silakan diteruskan kelakuannya sampean. Sekali kita menciptakan energi negatif, ingat kekekalan hukum energi, sekali tercipta masih pasti akan ada konsekuensinya. Monggo langsung, siapamu sampean cek energi ini. Apa paling ya 3 kiloan nih.
pertanyaan nih. Oke Pi, sebelum ke pertanyaan itu ada yang bilang seperti ini Pi. Ini nggak tahu orang yang sama atau bagaimana, yang jelas mungkin belum sempat kita balas, tapi kita tanggapi Pi. Meskipun komentarnya sudah dihapus kayaknya ya Pi ya. Iya. Apa pusakane yang dijual mahal-mahal katanya gitu. Oke, ini untuk kali ini aku yang menanggapi Pi. Gini aja. Aku nggak tahu, nggak paham permasalahan orang tersebut apa. Cuman begini ya guys ya, besi yang dibentuk keris itu aja ada harganya, apalagi yang kita maharkan itu berupa pusaka. Kalau memang itu benar-benar pusaka, ya pasti mahal guys. Kalau sama mendapatkan pusaka dengan harga yang ini, ya perlu dipertanyakan, itu rezeki atau ada sesuatu gitu ya Pi ya, atau bencana. Jadi dipertanyakan. Dan kalau nggak ada ibaratnya istilah keblondro, nggak mungkin. Saya tegaskan sekali lagi, besi yang berbentuk keris itu aja ada harganya, apalagi yang kita maharkan Keris pusaka. keris pusaka guys. Ininya loh dewasa dikit gitu loh. Gini ya, sama-sama dealer mobil, katakanlah mobil A sampai mobil Z. Maaf, saya bukan pamer, mobil saya Pajero. Ya sampean bisa bandingkan dengan mobil yang lain. Ada yang lebih murah sekali, ada yang lebih mahal sekali. Pajero saya isinya 7 orang bisa muat. Maksimal ya? Ya maksimal 7 orang. Itu yang lebih mahal, isinya kadang cuma 4 orang. Itu lebih mahal. Yang lebih murah, ada yang isinya banyak. Udah sampai pikir sendiri aja. Memang susah kita menerangkan kepada orang yang nggak tahu itu. Nggak tahu plus ketidaktahuannya. Gak nyadar kalau dia nggak tahu Pi. Makanya ini yang berpikiran sama seperti itu. Kenapa yang dimaharkan Ari Wisanggeni itu selalu mahal? Sekali lagi, yang kita maharkan itu sudah melalui seleksi, dan harapan kita mengoleksi itu berdasarkan sayang ya Pi ya, berdasarkan sayang. Jadi harapan kita ketika berpindah tangan, karena kita ini hanya penjembatan, ketika berpindah tangan belionya, orang tersebut, tuanya yang baru itu akan merasakan hal yang sama ketika kita mengoleksi pusaka tersebut gitu. Pernah ya, ada seorang bos lah katakanlah, itu ketika ngobrol sama adik saya, udah saya mencari keris di desa-desa, ntar tak kasih untung segini. HP-nya langsung tak rebut. HP tak rebut, langsung saya ngomong gini bos, sorry yo, mungkin kalau urusan duit memang lebih banyak sampean, saya percaya. Tapi kalau urusan hati, gedene hati, masih besaran hatiku, melebihi luas hatiku. Sekarang gini aja, sampean yang cari ke desa, ntar saya yang ngasih untung ke sampean. Langsung diem, nggak langsung diem 1000 bahasa orangnya. Dipikir hunting itu hal yang mudah, tapi ya sekali lagi tergantung ya apa yang dicari Pi. Yang kita cari kan benar-benar pusaka, jadi benar-benar kita seleksi. Kalau cuman ibaratnya besi yang dibengkokkan aja ya wis nggak usah hunting Pi ya. Mau berapa truk juga ada gitu ya Pi ya. Saya telah mengiklarkan diri bahwa saya ini, ya saya bakul keris. Tapi sekali lagi, Pajero saya, kayak saya kasih analogi ya, Pajero saya jangan dibandingkan dengan mobil yang lebih murah yang isinya lebih banyak. Tapi jangan pula ada yang di atas mobil Pajero itu ada isinya cuma 2, tapi harganya miliaran. Ini digawe kan ngono. Dari tadi kok nge-review kita sendiri, sekarang kita curhat jadi Tapi review keris ya, ini ya, tumbal
Jawa. Ini udah sering dikejar-kejar banyak orang, tapi saya kok berat sekali untuk melepaskannya. Saya mendapatkan pusaka ini, saya masih ingat itu hari Sabtu. Tapi ketika hari Rabu sore itu saya sudah terasa. Dan itu sekalian dikonfirmasi sama adik saya, Mas akan mendapatkan pusaka jos istimewa, tapi bukan tombak ataupun keris, tapi istimewa. Itu hari Rabu sore dikonfirmasi adik saya. Dan tapi hari itu saya sudah terasa akan mendapat pusaka istimewa. Ternyata dapatnya hari Sabtu. Ya seperti inilah yang saya dapat. Tumbal Jawa. Istimewa. Dan cerita mistisnya ini demi Allah ya, saya nggak omong kosong. Ini yang cerita bukan saya. Ini yang cerita guru saya, karena saya mendapatkan ini dari guru saya. Ketika beliau siangnya mendapatkan pusaka ini, jam 2 malam itu beliau namanya di desa kan sepi, didatengin singa, tapi beliau dalam keadaan setengah sadar setengah tidak. Waktu itu pun nggak kondisi tidur, kondisi duduk, jadi setengah kayak alamnya dibawa ke situ gitu loh. Singa itu memakai sabuk merah, makanya ini tak kasih ikat merah gini. Terus singanya itu datangnya kan pelan gitu. Setelah nyampe di depannya, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, tapi dengan nada singa. Dan guruku bercerita itu sambil maksud saya gini, dia bercerita sambil wallahi demi Allah saya nggak nipu sampean gitu. Tidak mengada-ngada. Tidak mengada-ngada. Itu waktu didatengin singanya itu rokoknya jatuh. Saya juga nggak mengada-ngada. Ini cerita dari yang mendapatkan pusaka ini. Sebenarnya pusaka ini ada 2, tapi yang satu nggak bisa kena, cuma satu yang kena. Alhamdulillah saya masih bisa ngontrol emosi saya. Kepada siapa tadi yang komentar kurang enak itu, kalau sampean ingin membuktikan, nggak cuman komentar saja, monggo sampean kirim apa gitu. Tadi ceritanya sudah Pi? Apa? Yang didatengin singa itu terus apa lagi gitu? Oh iya, lali aku. Didatengin singa, terus setelah singanya mengucapkan salam, ya terus singanya itu ngomong gini, di mana ragaku? Ya guruku nggak bisa berucap kata-kata, cuman diem aja. Akhirnya singanya kembali lagi, bukan kembali sih, belok kanan masuk ke rumah di mana pusaka ini ditaruh. Ya seperti itulah cerita mistis dari Tumbal Jawa ini. Oke, itu dari cerita mistisnya ya Pi ya. Mungkin bisa sedikit kasih ini diceritakan sebenarnya tumbal itu apa sih Pi gitu loh. Gini, tumbal itu sudah menjadi umum ya. Tumbal seolah-olah sesuatu yang negatif. Sebenarnya enggak. Ketika kan sering orang Jawa kalau malamnya mimpi nggak enak, dia buang uang atau ngasihkan uang ke orang, itu juga bisa disebut tumbal gitu loh. Tumbal kan berapa gitu, buat membuang sengkolo sangkal, istilah orang Jawanya. Seperti inilah Tumbal Jawa milik Ari Wisanggeni. Pertanyaannya, Mario. Oke, ini dari Mardiansah Irawan gitu Pi.
Gini, ini reviewnya beda lagi, makin jos Mas Ari dan Mbak Yayang. Sehat-sehat ya. Terima Semangat. kasih. Mas Alhamdulillah. Ari, adakah dapur keris Semar Petak? Kerisnya lajer atau lu ya, dan angsor ya Pi ya? Angsar. Angsarnya dibuat untuk apa Mas Ari? Bravo AWC, Ari Bisa Ngeni Channel. Sehat selalu juga buat Mbak Yayang. Terima kasih doanya. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Semar Petak ada, kerisnya lurus. Kalau masalah angsar kan kita lihat juga pamornya gimana gitu, sebagai perpaduan antara dapur dan pamor. Nggak bisa kalau kita ngomong di sini, kecuali kayak Singgo Barong Nogo kan sudah jelas. Jadi intinya Semar Petak ada ya Pi ya? Oke. Sekali lagi, yang mau ngetes, yang mau komentar gak enak, monggo. Wis nggak usah komentar gak enak, langsung aja dites. Kirim apa gitu, karena ini pusaka. Dan pusaka itu tidak lepas dengan energi supranatural. Terkadang masih ada energi spiritual. Monggo langsung dites saja. Nggak usah komentar-komentar sih nggak jelas. Masuk. Mau sopan ini komentar doa. Tapi saran saya ya Pi ya, ngaji diri atau tahu diri itu perlu sekali gitu ya Pi ya. Paling nggak bisa ngukur lah, jadi seperti ini. Gini ya, jangan khawatir. Coba, nggak apa-apa, coba silakan. Tapi jangan khawatir, saya nggak akan balas. Itu bukan urusan dengan saya. Kalau orang bisa berpikir cerdas yo, kalau orang sudah pusakanya ampu-ampu, terus gimana orangnya? Kalau orang bisa berpikir cerdas. Karena kita sudah sering menyampaikan ya Pi, antara wadah sama isi itu pasti sesuai gitu loh guys. Sekali lagi, kalau sampean bisa logika yang benar, kalau pusakanya ampu-ampu, terus gimana orangnya? Saya peringatkan sekali lagi, nggak usah komentar gak jelas. Saya nggak mau komentar gak jelas. Ini komentar menjelekkan saya, tak hapus, nggak segampang itu. Kenapa harus seperti itu? Kita gentle ya Pi ya, namanya pendekar itu satu ya. Ayo wes, jangan khawatir kalau saya balas, enggak. Entek nomenyanmu, musuh pusakone ae. Gak usah lawan pusakanya aja, nggak usah lawan orangnya. Ya bukan saya sombong, tapi kan kita harus bermain logika. Pusaka ini kayak gini. Ya apa wong? Ya sampean golek dhewe. Nek wong ya biasa saja nih. Ya beginilah perwujudan kita ya Pi ya. Karakter kita, perwujudan kita seperti ini. Jadi ini gini ya Pi ya, bukan berarti bukan ditujukan sama-sama maksudnya. Jadi begini ya guys, bukan berarti kita itu anti kritik, anti masukan atau anti komplain, tidak. Kalau kalian mengkritik pusaka ya monggo gitu loh. Kalau kalian mengkritik kita, insya Allah kita pasti kita perbaiki. Nah kalau pusaka itu yang bisa memperbaiki siapa gitu loh. Kalau bukan berurusan langsung sama empunya. Jadi maksudnya itu seperti itu. Kalau kalian mengkritik kita mungkin Mas Ari tata bahasanya belepotan, ya insya Allah kita perbaiki karena itu diri kita gitu ya Pi ya. Contohnya begini, Mas Ari terlalu arogan. Sekarang kan saya berusaha tidak searogan mungkin, berusaha. Oh ya, saya yang salah. Tapi ketika aku bener, terus dihadang-hadangi, dihalang-halangi, makin jadi saya. Tunggu aja. Semakin sampai menghalangi saya, semakin keras saya akan melawan. Cukup? Nggak ada yang ditambahin? Cukup. Oke para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, demikian tadi salah satu pusaka istimewa koleksi dari Ari Bisa Ngeni. Namanya apa tadi Pi? Pusaka Tumbal Jawa ngono lah. Oke, pusaka Tumbal Jawa, dan ini judulnya apa ngene? Asal usul cerita kan tadi memang ada ceritanya Pi. Cerita mistis tentang Tumbal Jawa dan sejarahnya mungkin asal usul oleh niki no. Nah, mungkin saja seperti itu.
Oke, dan tentunya masih dari koleksi Ari Wisanggeni. Disinilah gudangnya pusaka sepuh Dan berkualitas. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita, yang sudah selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian semua guys. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam kita pusaka.